lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Saat ini kita akan membahas secara khusus reproduksi pada hewan. Pada hewan ada dua cara reproduksi, yang pertama yaitu vegetatif dan yang kedua nanti secara generatif. Secara vegetatif bisa terjadi dengan tiga cara. Yang pertama yaitu fragmentasi, di mana individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi, contohnya adalah planaria. Sedangkan yang kedua adalah pembentukan tunas. Nah, pembentukan tunas ini biasanya mengalami fase hidup yang namanya polip dan medusa. Contohnya adalah pada hewan-hewan kelompok invertebrata seperti ubur-ubur, hidra, lobelia. Kemudian ada yang ketiga namanya adalah parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan pada sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui yang namanya fertilisasi. Contohnya adalah pada kecoa dan lebah. Nah, kemudian yang kedua adalah reproduksi generatif pada hewan. Reproduksi generatif ini sudah membutuhkan yang namanya alat reproduksi. Nah, alat reproduksi jantan dihasilkan oleh testis, yaitu alat reproduksinya adalah sperma. Kemudian alat kelamin betina dihasilkan oleh ovarium, yaitu sel telur atau ovum. Nah, pada umumnya individu memiliki satu alat kelamin, tetapi ada juga beberapa hewan yang memiliki kedua alat kelamin ini. Nah, sehingga hewan tersebut dapat menghasilkan ovum maupun sperma sekaligus. Nah, kedua alat kelamin yang dimiliki oleh hewan tersebut mengakibatkan hewan tersebut digolongkan pada kelompok hewan hermaprodit. Tetapi hermaprodit juga biasanya memerlukan pasangan untuk bereproduksi. Mengapa? Karena biasanya pemasakan atau pendewasaan ovum dan sperma itu berbeda waktunya atau waktunya tidak bersamaan, sehingga sulit bagi hewan tersebut untuk melakukan yang namanya fertilisasi sendiri atau pembuahan sendiri, ya, di mana sel telur dan ovumnya berasal dari hewan yang sama. Nah, pembentukan sel kelamin jantan dan betina atau disebut juga dengan gametogenesis. Jadi, pembentukan gamet disebut gametogenesis. Karena gamet ada dua, yaitu jantan dan betina, maka proses gametogenesis juga terjadi dengan dua cara. Yang pertama namanya spermatogenesis dan yang kedua namanya oogenesis. Nah, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Nah, mari kita lihat skema proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Di urutannya, kalau kita lihat dari skema ini, di sini ada sel germinal yang bersifat diploid. Kemudian ini akan membelah secara mitosis, maka dihasilkan namanya spermatosit primer, masih bersifat diploid. Kemudian spermatosit yang primer ini akan membelah secara meiosis, melakukan pembelahan secara meiosis 1, dihasilkan dua sel yang disebut dengan spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis 2 dan akan dihasilkan 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Lalu kemudian spermatid ini nanti akan berdiferensiasi membentuk yang namanya spermatozoa. Dari satu sel germinal akan dihasilkan 4 spermatozoa dalam satu kali spermatogenesis.
Ini sama urutannya. Yang berikutnya adalah oogenesis. Nah, proses pada oogenesis kalau kita lihat, yang pertama adalah ada sel germinal. Nah, sel germinal ini bersifat diploid, mengalami pembelahan secara mitosis lalu dihasilkan oosit primer yang masih bersifat diploid. Nah, kemudian ya oosit primer ini akan membelah secara meiosis, mengalami meiosis 1 dihasilkan satu badan polar dan satu oosit sekunder yang sudah bersifat haploid. Kemudian badan polar dan oosit ini akan mengalami pembelahan secara meiosis atau meiosis 2, kemudian dihasilkan oleh oosit sekunder satu badan polar lagi dan satu opum. Jadi dari satu kali pembelahan sel germinal pada oogenesis dihasilkan satu opum, sedangkan 3 badan polar lainnya akan melebur. Ini dia nanti hasil yang membedakan antara spermatogenesis yang menghasilkan 4 spermatozoa dengan oogenesis yang menghasilkan hanya satu ovum. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembuahan pada hewan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Nah, pembuahan ini bisa terjadi secara internal, internal artinya di dalam tubuh, sedangkan eksternal artinya di luar tubuh induk si betina. Nah, perhatikan contohnya. Contoh pembuahan eksternal itu adalah hewan-hewan akuatik, artinya hewan-hewan yang hidup di air yang melakukan pembuahan dengan perantaraan air. Jadi seperti ikan, ya. Kemudian ada katak. Lalu kemudian contoh pembuahan internal itu adalah pada hewan-hewan yang bukan akuatik atau yang tidak hidup di dalam air. Pembuahan terjadi dengan menggunakan alat reproduksi. Jadi misalnya seperti hewan-hewan mamalia, seperti anjing, seperti termasuk harimau, kerbau dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran ya yang bersifat irreversibel. Jadi dia irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Namun dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dengan grafik. Itu dia pertumbuhan. Jadi dapat dilihat langsung dan diukur. Kemudian perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan, ya. Nah, tidak dapat diukur tetapi dapat diamati. Nah, pada hewan, pada makhluk hidup secara keseluruhan seharusnya pertumbuhan dan perkembangan ini harus berjalan secara simultan atau secara bersamaan. Jadi, pertumbuhan dibarengi dengan perkembangan. Nah, pertumbuhan yang maksimal juga harus dibarengi dengan perkembangan. Selanjutnya kita lihat dalam proses perkembangan ada namanya tahap embrio. Tahap embrio ini meliputi beberapa fase, yaitu ada morula, blastula, kemudian gastrula. Setelah itu nanti akan terjadi diferensiasi atau spesialisasi, kemudian terbentuklah organ-organ yang disebut sebagai organogenesis. Kemudian tahapan selanjutnya setelah itu adalah terjadi regenerasi, ya. Lalu kemudian ada metamorfosis. Ini untuk beberapa hewan tertentu. Nah, metamorfosis ini ada dua macam. Ada namanya nanti metamorfosis sempurna dan kemudian ada namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini dicirikan dengan adanya bentuk tubuh yang berbeda untuk setiap fase. Contohnya seperti yang terjadi pada kupu-kupu dan katak. Sedangkan ya nanti pada metamorfosis tidak sempurna, fase-fase itu tidak ditemukan. Nah, tahapan pada metamorfosis kupu-kupu adalah telur, kemudian ada larva atau ulat, kemudian ada pupa atau kepompong, lalu imago atau kupu-kupu yang sudah dewasa. Sedangkan pada katak, ini contoh metamorfosis pada katak ada telur, kemudian ada berudu atau kecebong, kemudian berudu berkaki, setelah itu nanti ada katak muda, di mana sudah mulai
ekornya sudah tidak ada ya. Kemudian ada katak dewasa. Nah, ini adalah contoh metamorfosis pada hewan yang berlaku secara metamorfosis sempurna. Ini gambarnya pada katak. Jadi ini ada telur, kemudian ada berudu, setelah itu berudu berkaki 2, kemudian berudu berkaki 4, kakinya sudah 4, sudah mirip seperti katak tetapi masih ada ekor. Kemudian katak muda, ekornya siap untuk dibuang, diputuskan ya. Kemudian ada katak dewasa. Demikian prosesnya. Kalau metamorfosis tidak sempurna, itu ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama tetapi ukurannya saja yang berbeda-beda pada setiap fase-fase metamorfosis tersebut. Nah, contoh yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah belalang ya. Kemudian kecoa juga. Jadi kalau pada belalang urutannya ada telur, kemudian ada nimfa, imago atau belalang dewasa. Ini dia gambarnya. Jadi dari nimfa sampai kemudian dewasa ya, mulai dari telur, kemudian ada muncul nimfa, nimfa semakin bertambah besar ya, ukurannya saja yang berbeda tetapi bentuknya sudah mirip dengan imago atau belalang dewasanya. Itu dia perbedaannya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah kromosom dan pembelahan sel. Nah, dari reproduksi seksual ya adalah adanya keturunan yang dihasilkan ya tidak lagi identik secara genetik dengan induknya. Mengapa? Karena reproduksi seksual itu memiliki 2 induk. Ya, perpaduan antara jantan dan betinanya. Nah, sifat yang diturunkan dari induk ke keturunannya itu adalah ya terdapat pada materi genetik yang dimana materi genetik ini terdapat pada kromosom ya. Jumlah kromosom setiap individu itu berbeda. Ya, contohnya manusia memiliki 46 atau 23 pasang kromosom. Jadi berbeda dengan kromosom pada ayam, berbeda pada kromosom pada anjing dan hewan-hewan lainnya. Jadi sifat-sifat itu ada di dalam materi genetik itu tersimpan di dalam kromosom. Nah, kromosom terdapat di dalam inti yang akan tampak pada waktu pembelahan sel. Sedangkan pembelahan sel itu bisa terjadi dengan 2 cara. Ada yang namanya mitosis dan ada yang namanya meiosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh yang menghasilkan anakan yang diploid. Jadi sama dengan jumlah sel induknya. Jadi diploid itu diberi simbol 2N sama dengan induk. Sedangkan pada meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin atau sel-sel gonad di mana anakan yang dihasilkan itu bersifat haploid atau setengah dari kromosom induk. Jadi ditulis dengan simbol N. Haploid itu artinya N. Tadi di dalam proses spermatogenesis dan oogenesis kita sudah melihat ada yang bersifat haploid dan ada yang bersifat diploid. Nah, jadi ini dia pembelajaran kita tentang reproduksi pada hewan. Semoga membantu kita untuk semakin mengerti bagaimana proses terjadinya reproduksi pada hewan. Semangat untuk belajar.